Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sang Penakluk, bagian 4. Dewayani merendam tubuhnya di dalam sungai. Sebentar ditenggelamkan kepalanya, kemudian diangkat sambil dibasuh wajahnya dengan air sungai itu. Sama sekali tidak disadari kalau dari balik semak di tepi sungai, sepasang mata selalu memperhatikan. Gadis itu tetap asyik mandi tanpa mengetahui ada yang tengah merayapi tubuhnya. Setelah puas berendam dalam sungai, Dewayani keluar dari dalam sungai itu. Dia berjalan ke tepi dan mengganti kain yang basah dengan pakaian kering berwarna biru tua. Sementara sepasang mata dari balik semak semakin tidak berkedip menjilati tubuh Dewayani yang tengah berganti pakaian. Sepasang mata itu terus memperhatikan sampai Dewayani meninggalkan sungai dengan ayunan kaki perlahan-lahan. Trek, tiba-tiba terdengar suara ranting patah terinjak. Dewayani langsung berhenti melangkah. Ditatapnya sumber suara tempat pemilik sepasang mata itu bersembunyi. Gadis itu memutar tubuhnya sedikit, dan pandangan matanya tajam ke arah semak itu. Tampak semak itu bergoyang-goyang. Sebentar kemudian, muncul seorang pemuda bertubuh sedang dengan wajah polos, tapi sinar matanya memancarkan sesuatu yang sukar diterka. Pemuda itu melangkah mendekati Dewayani yang hanya diam memperhatikan saja. Dia berhenti setelah jaraknya tinggal sekitar 5 langkah lagi di depan gadis itu. "Kang Odi, aku kira siapa?" desah Dewayani mengenali pemuda itu. Pemuda itu kelihatan kaku, namun sinar matanya begitu tajam merayapi wajah cantik di depannya. Sedangkan Dewayani memberi senyuman yang teramat manis, membuat jakun pemuda itu bergerak turun naik. Terasa kering seketika tenggorokan Odi melihat senyum gadis cantik ini. "Siang-siang kok ada di sini, Kang? Tidak ke ladang?" tanya Dewayani, lembut dan halus. "Oh, tidak," sahut Odi tergagap. Pikiran pemuda itu jadi melayang. Semula Odi hanya ingin mengintip saja, tapi tidak disangka ketahuan juga. Dia tahu kalau hampir semua penduduk seakan-akan menjauhi Dewayani dan menuduh gadis ini biang keladi dari 2 pembunuhan yang terjadi kemarin. Tetapi tetap saja pemuda desa itu tidak peduli dan tetap berusaha mendekati gadis ini secara sembunyi-sembunyi. Kecantikan Dewayani memang telah membuat dia tidak peduli akan segala macam prasangka warga desa Temanding. "Terus, mau apa kau di sini?" tanya Dewayani bernada curiga. Aku, Odi semakin tergagap. Dewayani tersenyum manis sekali, sepasang matanya berbinar semakin indah dipandang. Namun Odi malah kelihatan bertambah gugup. Tubuhnya beberapa kali menggeletar seperti kedinginan, wajahnya sebentar pucat dan sebentar kemudian berubah merah. Dewayani memang cantik sekali, sehingga tidak ada seorang pemuda pun yang sanggup berlama-lama bersama gadis ini. Rata-rata tidak ada yang tahan jika bertatapan mata. Karisma Dewayani memang sungguh luar biasa. Bukan saja anak-anak muda, bahkan yang sudah punya anak istri saja bakal tidak berkedip bila memandang gadis ini. "Seharusnya tidak perlu sembunyi-sembunyi begitu, Odi. Aku sungguh senang jika ada yang sudi berteman denganku," ujar Dewayani semakin lembut suaranya. "Oh, benarkah?" Odi seperti tidak percaya. "Tentu saja, di sini aku tidak punya teman." Malah sekarang seperti dimusuhi, agak memberengut wajah Dewayani. "Mereka memang bodoh, Dewayani, tapi aku sama sekali tidak percaya kalau kau bisa membunuh orang. Aku yakin, membunuh semut pun kau pasti tak mampu." Odi mulai berani. Dewayani tertawa renyah, sungguh merdu suara tawanya. Sampai-sampai Odi terpana memandangi baris-baris gigi yang begitu rapi dan putih bersih. Memang kecantikan Dewayani sungguh sempurna, seperti tidak mempunyai celah sedikit pun. Beberapa kali Odi terpaksa harus menelan ludah, membasahi tenggorokannya yang mendadak kering kerontang. "Kita ngobrol di sana, yuk," ajak Dewayani sambil menunjuk batu-batu yang bertumpuk dan tersebar di tepi sungai. Gadis itu langsung saja menarik tangan Odi, sehingga membuat pemuda itu bergetar bagai tersengat ribuan lebah berbisa. Odi jadi terpaku kaku. Malah kakinya seperti terpantek, sukar untuk digerakkan. Tangan Dewayani yang halus bagai kapas mencekal pergelangan tangan Odi. "Ayo," ajak Dewayani seperti tidak mempedulikan keadaan pemuda itu. Seperti kerbau dicucuk hidungnya, Odi menurut saja. Mereka berjalan mendekati tepian sungai yang berbatu. Tapi pemuda itu semakin kelihatan kaku, dan beberapa kali tubuhnya menggeletar seperti terserang demam.
Dua orang itu kemudian duduk di atas sebongkah batu datar. Mereka duduk hampir merapat, membuat pemuda itu semakin tidak menentu perasaannya. Namun tampaknya Dewayani sama sekali tidak peduli. Bibirnya yang merah tersenyum-senyum dan beberapa kali mengerlingkan mata pada pemuda itu. "Kok gemetaran, Di?" tegur Dewayani diiringi senyuman. "Dingin," sahut Odi seenaknya. "Panas begini kok dingin sih? Terus terang saja, kau tidak biasa berdekatan dengan perempuan, ya?" Odi langsung membisu. Tepat sekali tebakan Dewayanti. Pemuda itu memang belum pernah berdekatan dengan seorang gadis manapun juga. Apalagi gadis secantik bidadari ini. Masih bisa bernapas saja Odi sudah harus bersyukur. Baginya hari ini adalah hari yang paling indah daripada hari-hari lainnya. Tidak semua pemuda di desa Semanding punya kesempatan duduk berdua bersama gadis ini. "Nanti malam kamu bisa keluar tidak, Di?" tanya Dewayani lembut sambil meletakkan tangannya di punggung tangan pemuda itu. Kembali tubuh Odi gemetar. Seketika itu juga jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Lidahnya terasa keluh, seperti tidak mampu menjawab pertanyaan Dewayani. "Kalau tidak bisa, tidak apa-apa," kata Dewayani setengah merajuk. Bisa. Tentu saja bisa." Buru-buru Odi membuka suara meskipun tergagap. "Kalau begitu, kau bisa menolongku dong," rajuk Dewayani. "Menolong apa?" tanya Odi. Pemuda itu seperti merasakan punya kesempatan untuk lebih mendekati gadis ini. Dalam hatinya, Odi bertekad untuk menyanggupi apa saja yang diinginkan Dewayani. Yang penting baginya bisa berada berdua saja dengan gadis ini. "Mengantarku ke Sendang," sahut Dewayani. "Malam-malam." Odi terkejut. "Bisa tidak?" desak Dewayani. "Bisa," sahut Odi tanpa berpikir panjang lagi. "Kalau begitu, aku tunggu di sini ya." "Di mana saja, Dewayani? Aku jemput ke rumahmu juga tidak apa-apa." "Jangan, nanti Ki Jepun marah. Soalnya sekarang ini aku dilarang bergaul. Aku sendiri tidak tahu kenapa. Padahal, tanpa bergaul pun aku sudah dijauhi," agak menghibah nada suara Dewayani. "Jangan khawatir, Dewayani. Pokoknya aku bersedia mendampingimu kapan saja," tegas Odi, langsung berbunga hatinya. "Sungguh? Apa harus bersumpah?" Dewayani tersenyum manis. Tiba-tiba saja diberikannya satu kecupan tipis di pipi pemuda itu. Seketika itu juga Odi merasa jantungnya berhenti berdetak. Tubuhnya mengejang kaku, dan matanya menatap kosong tidak percaya. Sebelum Odi menyadari apa yang baru saja didapat, Dewayani sudah meninggalkannya sambil berlari-lari kecil. Pemuda itu masih terpaku bagai sepotong area batu. Sungguh sulit dipercaya kalau dirinya baru saja dicium seorang gadis cantik yang menjadi buah bibir dan menjadi incaran setiap anak muda di desa Semanding. "Ihui!" Tiba-tiba saja Odi terlonjak melompat sambil berteriak keras. Pemuda itu berjingkrak-jingkrakan seperti baru saja mendapat lotre. Sambil berteriak-teriak, pemuda itu berlari-lari dan melonjak-lonjak tidak karuan. Bahkan lebih dari itu, dipeluk dan diciuminya sebatang pohon bertubi-tubi sambil menyebut-nyebut nama Dewayani. Kelakuan Odi sungguh menggelikan. Sampai-sampai dia tidak sadar kalau ada beberapa orang memperhatikan tingkahnya yang memeluk pohon sambil menyebut nama Dewayani. Pemuda itu benar tidak mempedulikan pandangan orang-orang yang keheranan. Dia berlari-lari dan berjingkrakan bagai orang tidak waras. "Hahaha, aku berhasil, teriak Odi keras sambil terus berjingkrakan. Pagi-pagi sekali kegemparan kembali terjadi di desa Semanding. Orang-orang yang hendak ke sungai dikejutkan dengan diketemukannya tubuh Odi yang tergeletak tak bernyawa di tepi sungai. Pemuda itu tewas dengan cara mengerikan. Leher terkoyak hampir buntung dan dada berlubang besar hingga seluruh rongga bagian dalam dadanya terlihat. Yang lebih mengejutkan lagi, tak ada setetes darah pun terdapat di tubuh pemuda itu. Bahkan sekitarnya juga kelihatan bersih tanpa ada sedikit bercak darah. Kematian Odi membuat seluruh penduduk desa Semanding marah. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Ki Jepun. Semua orang tahu kalau kemarin Odi seperti orang gila, selalu menyebut-nyebut nama Dewayani sambil memeluk dan menciumi pohon. Bahkan Odi sendiri cerita pada teman-temannya kalau dirinya dicium Dewayani di tepi sungai. Tentu saja cerita Odi tidak ada yang mempercayai. Terlebih lagi anak-anak muda yang secara diam-diam selalu bersaing memperebutkan gadis itu. Namun tidak demikian halnya gadis-gadis dan kaum wanita di desa yang tampak begitu marah.
Bahkan orang-orang tua tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mencegah mereka mendatangi rumah Ki Jepun. Dewayani, keluar kau. Bunuh saja perempuan setan itu. Usir dia dari desa kita. Macam-macam teriakan terdengar dari mulut para wanita dan gadis-gadis muda yang berkumpul di depan rumah Ki Jepun. Sedangkan yang laki-laki, baik tua maupun muda, hanya diam saja mengawasi di belakang mereka. Sementara jendela dan pintu rumah Ki Jepun tertutup rapat. Di dalam rumah, Ki Jepun, istrinya, dan Dewayani hanya diam saja mendengarkan teriakan-teriakan yang menyakitkan telinga. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Tanya Nyi Jepun dengan suara agak bergetar. Tenang saja, Nyi. Biarkan mereka meluapkan kemarahannya sampai serak suaranya, sahut Ki Jepun tenang. Nyi Jepun memandangi Dewayani yang hanya duduk saja di balai-balai bambu. Gadis itu juga memandang perempuan tua yang telah begitu baik padanya. Sebentar kemudian ditatapnya Ki Jepun yang berdiri dekat jendela mengintip keluar. Biar kuhadapi mereka, Ki, kata Dewayani sambil turun dari balai-balai bambu. Jangan, cegah Nyi Jepun langsung menarik tangan Dewayani, dan membawanya duduk kembali. Ki Jepun memalingkan mukanya menatap dalam-dalam gadis itu. Mereka semua bersenjata, Dewayani. Kau akan dirajam kalau keluar, jelas Ki Jepun, terdengar tenang suaranya. Aku bisa menghadapi mereka, Ki, tegas Dewayani tidak tahan lagi mendengar kata-kata yang menyakitkan hatinya di luar sana. Lebih baik kau tutup saja telingamu, Dewayani. Sabarkan hatimu, dan jangan lawan mereka dengan hati panas juga, Ki Jepun menasehati. Dewayani diam saja, duduk di samping Nyi Jepun. Kata-kata Ki Jepun barusan memang benar. Para penduduk itu sedang dilanda kemarahan sehingga hati mereka menjadi buta. Jika dilawan dengan hati panas juga, justru akan memperburuk suasana. Saat mereka berdiam diri, terdengar ketukan di pintu beberapa kali. Sejenak Ki Jepun memandang kedua wanita yang duduk berdampingan, kemudian melangkah menghampiri pintu. Ki Jarak dan Rangga serta beberapa sesepuh des berdiri di depan pintu yang dibuka Ki Jepun. Setelah dipersilakan masuk, mereka yang berjumlah 5 orang, masuk ke dalam rumah itu. Ki Jepun menyambut mereka dengan ramah, lalu mempersilakan duduk. 2 orang laki-laki tua berdiri saja di pintu yang tetap dibiarkan terbuka. Sementara para wanita yang berkerumun di depan rumah Ki Jepun terus berteriak-teriak menyuruh Dewayani keluar. Aku kesini bukan hendak mengadili keponakanmu, Ki Jepun, jelas Ki Jarak membuka suara. Terus terang, Ki Jarak, aku tidak mengerti, mengapa mereka menuduh keponakanku yang membunuh Odi, keluh Ki Jepun. Itulah yang hendak ku selesaikan sekarang, Ki, kata Ki Jarak lagi. Ki Jarak, kan aku sudah katakan. Kalau memang Dewayani benar-benar bersalah, aku sendiri yang akan menghukumnya. Nah, sekarang mana bukti-buktinya kalau keponakanku bersalah? Tantang Ki Jepun. Memang tidak ada bukti kuat, Ki, sahut Ki Jarak. Nah, kenapa mereka tidak dibubarkan saja? Agak keras nada suara Ki Jepun. Ki Jarak menarik napas panjang. Dipandanginya, 2 orang laki-laki tua yang menjaga di pintu. Ki Jarak meminta agar orang-orang yang berkerumun di luar dibubarkan. Bukan hanya 2 orang laki-laki di pintu saja. Bahkan seorang yang usianya sebaya dengan Ki Jarak yang duduk di samping kepala desa itu juga ikut keluar. Hanya Rangga yang masih duduk di samping kiri Ki Jarak. Ki Jepun, kudengar Dewayani mempunyai ilmu olah kanuragan yang cukup tinggi. Apa benar begitu? Tanya Ki Jarak setelah suasana di luar sunyi. Aku tidak tahu, sahut Ki Jepun. Ki Jarak memandang Dewayani yang tetap duduk di pinggir balai-balai bambu bersama Nyi Jepun. Gadis itu membalas tatapan kepala desa dengan sinar mata lembut. Agak bergetar juga hati Ki Jarak menerima pandangan mata gadis itu. Entah kenapa, jantungnya jadi berdetak lebih kencang. Buru-buru Ki Jarak mengalihkan pandangannya ke pintu yang masih terbuka lebar. Tak terlihat lagi penduduk desa di depan rumah ini. Hanya ada beberapa laki-laki dan 3 orang sesepuh desa yang berada tidak jauh dari pintu. Sementara itu pandangan Dewayani sudah beralih pada Rangga. Gadis ini tahu, kenapa Ki Jarak bertanya seperti itu. Rangga memang pernah melihat Dewayani bertarung melawan seorang tua berjubah hitam yang bernama Iblis Hitam di tepi sungai. Maka Dewayani yakin betul kalau pemuda berbaju rompi putih itulah yang mengatakan demikian pada kepala desa ini.
Ilmu olah kanuragan yang kumiliki bukan untuk membunuh, tegas Dewayani tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah pendekar Raja Wali Sakti. Aku tidak menuduhmu dalam peristiwa pembunuhan di sini, Dewayani, ujar Ki Jarak. Tapi pertanyaanmu bernada menuduhku, Ki, dengus Dewayani dingin. Maaf kalau kau tersinggung oleh pertanyaanku, ucap Ki Jarak menghindari suasana tegang. Asal kalian tahu saja, semalaman aku tidak keluar kamar. Kuakui, aku memang ngobrol dengan Odi kemarin. Tapi itu bukan berarti aku sebagai pembunuhnya. Tegas kata-kata Dewayani. Ki Jarak memandang Rangga yang saat itu juga menoleh padanya. Laki-laki setengah baya itu seperti minta pendapat pendekar Raja Wali Sakti, tapi pemuda itu malah mengangkat bahu saja. Rangga memang tidak punya alasan untuk mencurigai Dewayani. Dan jalan pikiran Ki Jarak sendiri seperti buntu. Dia jadi tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Sementara Dewayani terus menatap tajam Ki Jarak dan Rangga bergantian dengan sinar mata dingin. Hampir jauh malam Ki Jarak bang pulang dari rumah Ki Jepun. Banyak yang dibicarakan setelah Dewayani masuk ke dalam kamarnya. Sementara Ki Jepun bisa mengerti kalau kepala desa itu memang hendak berbuat adil dan tidak berpihak pada siapapun. Ki Jepun menghargai sikap kepala desa itu. Dan dengan hati besar diakui kesalahannya yang telah menduga buruk terhadap Ki Jarak. Malam itu suasana di desa Semanding begitu mencekam. Angin berhembus kencang menebarkan udara dingin membekukan tulang. Ki Jarak berjalan perlahan-lahan menuju ke rumahnya. Sedangkan tetangga sudah sejak sore tadi pergi entah kemana. Tak ada seorang pun yang terlihat di luar rumah. Kematian 3 anak muda yang begitu tragis membuat hampir seluruh penduduk desa dicekam rasa takut. Mendadak langkah kaki kepala desa itu terhenti. Tiba-tiba di depannya menghadang seseorang berpakaian gelap mengenakan sebuah tudung besar yang menutupi sebagian wajahnya. Suasana malam yang hanya diterangi cahaya bulan, membuat Ki Jarak kesulitan untuk mengetahui orang yang menghadangnya di tengah jalan itu. Melihat kilatan cahaya pedang di depan dada, Ki Jarak sudah dapat menduga kalau orang itu pasti tidak bermaksud baik. Apa maksudmu menghadang di tengah jalan? Tanya Ki Jarak yang tidak mengetahui apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Orang itu tidak menjawab sepatah kata pun, tapi tiba-tiba saja melompat cepat tanpa menimbulkan suara. Ringan dan bagaikan kilat lompatan orang itu, sehingga membuat Ki Jarak agak terpukau sesaat. Namun begitu terlihat kelebatan cahaya keperakan, secepat kilat Ki Jarak melompat mundur 2 langkah. Wut, Ki Jarak terhuyung sedikit begitu ujung pedang yang berkilatan itu lewat di depan dadanya. Sungguh luar biasa, angin tebasan itu demikian kuat, membuat keseimbangan tubuh Ki Jarak tergoyah. Dan pada saat itu, orang berbaju gelap dan bertudung itu kembali menyerang dengan melontarkan satu pukulan keras bertenaga dalam tinggi. Tak ada lagi kesempatan bagi Ki Jarak untuk menghindari pukulan itu. Dengan cepat dikibaskan tangannya untuk menangkis pukulan orang tak dikenal itu. Ki Jarak terpekik tertahan. Buru-buru kepala desa itu melompat mundur. Pergelangan tangan kanannya terasa seperti remuk ketika membentur tangan orang itu. Dan belum juga hilang rasa sakit pada pergelangan tangannya, orang bertudung besar itu sudah kembali melompat sambil mengibaskan pedang ke arah dada. Uts! Ki Jarak menarik tubuhnya ke belakang menghindari tebasan pedang itu. Secepat kilat dilepaskan satu pukulan keras dengan tangan kiri begitu ujung pedang itu lewat di depan dadanya. Namun orang itu manis sekali mengegoskan tubuhnya, sehingga pukulan Ki Jarak hanya menyambar tempat kosong. Tiba-tiba saja orang itu cepat menggeser kakinya ke samping. Dan dengan gerakan setengah memutar, secepat kilat diberikan satu tendangan keras disusul tusukan pedang ke arah perut. Ki Jarak langsung meliutkan tubuhnya menghindari tendangan menggeledek itu, namun terlambat menarik tubuhnya. Sehingga, krep, Ki Jarak memekik keras. Tusukan pedang orang itu berhasil merobek lambung Ki Jarak. Darah langsung muncrat keluar begitu pedang ditarik dari perut. Ki Jarak terhuyung-huyung ke belakang sambil mendekap perutnya yang sobek akibat tusukan pedang. Dan sebelum kepala desa itu mampu melakukan sesuatu, orang bertudung besar itu kembali melompat sambil mengibaskan pedangnya ke arah leher. Ki Jarak terbelalak, buru-buru ditarik kepalanya ke belakang. Dan tebasan pedang itu lewat sedikit saja di depan tenggorokan Ki Jarak. Namun sebelum pedang itu tertarik pulang, orang bertudung sudah memberikan satu tendangan melingkar sambil memutar tubuhnya pada kaki kiri. Begitu cepat serangan berantai itu,
sehingga membuat Ki Jarak tidak sempat lagi menghindarinya. Des! Tendangan itu tepat menghantam dada Ki Jarak, membuat kepala desa itu terpental sejauh 3 batang tombak ke belakang. Pada saat itu, secepat kilat orang bertudung besar melesat mengejar sambil menghunus pedang lurus ke depan. Dan bagaikan kilat dikibaskan pedangnya 2 kali. Bret, keras. Ki Jarak menjerit tinggi. Leher dan dadanya sobek terbabat ujung pedang. Darah mengucur deras dari luka yang menganga lebar. Hanya sebentar Ki Jarak mampu bertahan berdiri. Ketika satu tendangan keras menghantam dadanya, tubuh laki-laki setengah baya itu kontan terjungkal keras menghantam tanah berdebu. Ki Jarak kini menggelepar meregang nyawa. Darah semakin banyak keluar dari tubuhnya. Sebentar kemudian, kepala desa itu mengejang kaku dan diam tak bergerak-gerak lagi. Bersambung ke Sang Penakluk 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.